Anak tiriku Devan baru saja selesai didiagnosa atas ketidakseimbangan hormonal yang dialami tubuhnya yang menyebabkan badan anak kecil itu selalu merasa nyeri yang teramat sangat. Ini dikarenakan dengan adanya ketidakseimbangan hormonal itu menyebabkan anunya selalu ereksi setiap saat. Devan sendiri merasa malu untuk memberitahu kepada orang-orang, bahkan juga padaku, ayah tirinya, perihal ketidaknyamanan yang dialaminya. Padahal aku sayang dan mencintainya, layaknya anak kandungku sendiri. Sebenarnya aku dan Devan cukup akrab sehari-harinya, tapi tidak untuk kasus yang sedang dialaminya. Devan adalah seorang anak yang baik, cerdas tapi sangat pemalu. Karena rasa sakitnya itulah, akhirnya Glenna, ibu kandungnya Devan, membawanya untuk diperiksa oleh seorang dokter spesialis anak-anak. Saat giliran periksanya tiba, sang dokter spesialis anak itu memandang wajah Devan sekilas lalu menoleh ke Glenna dengan mengangkat sedikit ke atas bahunya, mempersilahkan Glenna duduk menunggu di bangku terdekat. Dokter itu memberi resep obat. Katanya bahwa obat itu akan sedikit mengurangi rasa sakitnya yang disebabkan kasus penyakit yang dialami Devan itu. Dokter itu juga memberitahu Glenna bahwasanya obat itu sedikit bahkan mungkin tidak ada pengaruhnya sama sekali terhadap ereksinya anunya Devan. Dijelaskan selanjutnya oleh dokter itu bahwa anunya besar. Devan yang selalu ereksi itu menunjukkan gejala awal dari suatu penyakit. Glenna mendengarkan dengan seksama penjelasan dokter itu, tapi tidak cukup jeli mengartikan besarnya anunya yang dimaksudkan dokter itu. Pikirnya sederhana saja, yaitu pastilah anunya seseorang akan menjadi besar saat mengalaminya. Keesokan harinya, Glenna melihat kondisi Devan sesuai dengan apa yang sudah diprediksi dokter spesialis anak kemarin. Memang obat itu tidak ada efeknya sama sekali atas ketidaknyamanan yang dialami Devan. Aku dan istriku Glenna sepakat memeriksakan kondisi tubuh Devan kembali. Kali ini pada seorang dokter praktek umum yang lokasinya agak dekat dari rumah kami. Di tempat dokter praktek umum itu, sang dokter malahan mengusulkan solusi yang katanya sederhana saja untuk mengatasi ketidaknyamanan yang dialami Devan. Katanya dengan nada yakin tapi santai. Kalau anunya Devan mengalami ereksi, ajarkan saja Devan cara untuk senam mandiri. Kata dokter itu selanjutnya, beres sudah. Glenna mendengarkan saran dokter itu, pikirnya, benar juga ya, tapi siapa yang akan menerangkan pada Devan cara senam tersebut yang benar? Sesampainya di rumah, Glenna mengajakku berbicara empat mata. Glenna berkata padaku dengan ragu bahwa dia bingung menerangkan cara senam mandiri pada Devan, anaknya itu, dan memintaku agar aku saja yang mengajarkan Devan cara bersenam yang benar. Aku yang mendengarkan usulan istriku menjadi terperanjat. Aku menampik dengan halus dan menerangkan padanya bahwa sebenarnya Devan lebih dekat padanya ketimbang padaku, apalagi dalam urusan yang sifatnya sangat pribadi. Bukankah kami relatif belum lama menikah? Suatu malam, tak kala Devan telah berada di dalam kamar tidurnya, Glenna datang mendekati pintu kamar tidur Devan dan mengetuk pelan pintu itu. Tok tok tok. Aku, ayah tirinya, menjadi tertarik tanpa sebab. Dengan mengendap-endap aku menguping pembicaraan antara ibu dan anaknya itu. Glenna berbicara lembut tapi agak gugup seperti apa ku dengar saat itu. Dia melakukan juga dengan berat hati apa yang disarankan oleh dokter praktek umum beberapa hari sebelumnya. Dia bertanya dengan lembut perihal problem anaknya itu. Yang dijawab dengan kesal oleh Devan, iya, Mam, ini sekarang mulai terasa lagi sakitnya. Aku sudah tidak suka meminum obat itu lagi. Membuat perutku menjadi sangat mual. Glenna menjadi iba hatinya melihat kondisi anaknya, lalu menceritakan apa yang diusulkan oleh dokter praktek umum mengenai senam mandiri. Apa kau tahu, nak, apa arti senam mandiri itu? Berkata Glenna dengan lembut dan berhati-hati. Apa pula itu, Mam, artinya? Apa itu, Mam? Devan menanggapi pertanyaan ibunya dengan was-was. Glenna menjawab dengan lembut. Memang, sebenarnya Mama sudah meminta papamu. Baiklah begini, senam mandiri adalah kata lain yang artinya upaya kesehatan sendiri dengan dirimu. Kudengar Glenna berusaha keras untuk menyelesaikan kata-katanya. Tampak wajah Devan malah tambah bingung jadinya. Dengan sabar dia menunggu penjelasan ibunya selanjutnya. Baginya yang terpenting dia terbebas dari siksaan yang dialaminya. Pikirnya adalah tidak terlalu penting, dia harus begini atau begitu. Glenna meneruskan kalimatnya. Semakin
Cepat senam itu pada dirimu. Oh salah, maksud Mama. Sampai kau merasakan pikiranmu nyaman. Maksud Mama. Enak sekali. Ya begitulah. Glenna merasa lega, telah menuntaskan kalimatnya yang sempat terputus tadi. Devan hanya bengong saja kelihatannya. Berusaha mencernakan apa yang dikatakan ibunya barusan. Glenna malah jadi khawatir melihat mimik wajah anaknya itu. Baru saja dia ingin menjelaskan lagi, secara perlahan. Tiba-tiba datang satu pertanyaan dari Devan. Ejakulasi. Itu artinya apa ya, Mam? Kok susah-susah sekali ya? Istilahnya. Tanya Devan dengan muka lugu. Glenna menjadi lega dengan pertanyaan Devan. Berarti Devan bisa menanggapi kalimat yang diucap Glenna tadi. Devan memang anak yang cerdas. Dengan lancar Glenna menjelaskannya, ejakulasi adalah keluarnya sejenis cairan yang berwarna putih pekat seperti sampo atau lotion dari ujung anunya. Mama pastikan anunya akan mengecil lagi dan kemudian kamu akan dapat beristirahat tidur dengan tenang memulihkan energimu kembali. Tapi jangan lupa membersihkan cairan itu dengan handuk kecil. Nanti Mama sediakan dan menaruhnya di dekatmu. Devan menjawabnya segera. Aku akan mencobanya sekarang. Sementara itu, aku buru-buru kembali ke kamar dan berbaring di atas tempat tidur. Tentu saja dengan memegang buku bacaanku. Tak lama Glenna masuk ke kamar kami. Dengan panik, dia berkata padaku, Tom, aku telah melakukannya. Mengajarkan cara senam mandiri pada anakku sendiri. Ibu macam apa aku ini? Glenna melemparkan tubuhnya berbaring di sampingku sembari terseduh. Kataku, sudahlah. Bukankah itu sudah menjadi kewajiban kita sebagai orang tuanya? Daripada kita melihat anak kita tersiksa sepanjang hari. Glenna menjawab lemah sembari menguap. Benar juga katamu. Devan anak yang cerdas, tentu dia bisa melakukannya dengan benar. Glenna sudah tertidur pulas. Rupanya perbincangannya dengan anaknya, Devan itu, menguras cukup banyak energinya. Pada keesokan harinya sebelum Devan beranjak untuk tidur, dia berterus terang pada ibunya. Katanya dia sudah berusaha untuk senam mandiri, tapi tidak berlangsung dengan baik. Segala upaya dia mencoba tapi tidak ada setetes pun cairan yang keluar dari ujung. Seperti yang diterangkan ibunya kemarin malamnya, Glenna menemuiku dan memberitahukan padaku apa yang telah terjadi pada Devan, anak kami itu. Kataku pada Glenna, jujur saja sayang, aku tidak tahu apa yang aku dapat katakan padamu sekarang. Barangkali kamu dapat menjelaskannya sekali lagi padanya atau memberikannya sebotol baby oil. Mungkin tanda tanya. Glenna rupanya menyetujui saranku. Bergegas dia ke kamar mandi untuk mengambil sebotol baby oil yang kumaksud. Lalu segera menuju kamar Devan seperti apa yang dilakukannya pada kemarin malamnya. Sedangkan aku seperti halnya dengan kemarin malam. Sudah bercokol di dekat pintu kamar Devan untuk memantau keadaan. Kudengar Glenna berkata pada Devan, ini, nah, pakailah sedikit minyak ini. Balurkan pada kedua belah telapak tanganmu sebelum kamu senam mandiri malam ini. Devan menjawab sambil lalu acuh tak acuh. Rupanya dia tidak tertarik sama sekali. Aku rasa itu tidak akan banyak membantu. Hening sejenak, tiba-tiba terdengar lagi suara Devan. Mam, bisakah Mama memperlihatkan pada di EVN bagaimana caranya? Terdiam sejenak, Glenna menarik napas panjang, lalu berkata, Mama rasa kok bisa. Segera dengan nekat dan menahan malu, Devan menarik selimut dan Glenna membersihkan tenggorokannya dahulu. Dengan berusaha keras untuk tetap tenang, Glenna memulai obrolan dengan anaknya. Devan, coba perlihatkan pada Mama bagaimana kamu melakukannya. Dengan tenang Devan menggenggamkan tangan-tangan kecilnya, melingkari anunya itu pada pangkalnya, lalu senam pun dimulai. Lihat itu tidak bekerja sama sekali. Bukan, kata Devan frustrasi. Tidak Mam, Mama yang melakukannya. Untukku, komentar anaknya dengan skeptis. Katanya lagi pada ibunya, bukankah Mama ingin membantuku? Aku akan melakukan apa saja untuk menghentikan sakitku ini. Glenna dengan sungkan, dia mengulurkan tangannya dan menggenggam anaknya itu, seraya berkata, apa kamu begini nak? Tertanya Glenna. Oh iya Mam, rasanya lebih baik dari tanganku sendiri. Tangan Mama begitu halus dan hangat dibandingkan tanganku. Devan seketika merasa relaks dan merebahkan kepalanya pada bantal kembali, memperhatikan tangan ibunya yang mulai. Kamu tahu, kata Glenna sembari tetap berjalan aktivitas anaknya. Kamu harus membayangkan seseorang
Itu akan membantumu cepat. Aku tak tahu, Mam. Kurasa cara ini akan berhasil, jawab Devon yang napasnya mulai tersengal-sengal akibat semua itu. Glenna lebih mendekat lagi dengan anaknya. Dengan begitu dia dapat lebih keras dan cepat melakukan itu. Ini sudah berlangsung selama 5 menitan dan tangan Glenna mulai merasa pegal. Tidak lama kemudian, Mam, itu rasanya lebih baik. Aneh sekali tapi, sungguh enak sekali. Aku merasa terlena. Atau, apa itu? Aku rasa ada sesuatu yang keluar dari anunya. Apa itu? Ya, kata ibunya. Itu lahar dingin. Maksud Mama itu. Mama menelan semuanya, agar tidak berceceran kemana-mana mengotor tempat tidurmu. Glenna mengangguk. Getaran anggukan ketika biji masih saja terasa olehnya. Kamu merasa nyaman sekarang? Tanya Glenna pada anaknya. Ya, jawab Devon sambil melihat ke arah bawah. Dilihatnya anunya, sudah agak melunak tinggal setengah erupsi. Kupikir sekarang. Kurasa lebih baik. Terima kasih, Mam. Glenna berdiri, berusaha menenangkan dirinya sesaat, dan akan keluar dari kamar Devon. Aku bergegas kembali ke kamar, seperti biasa, berbaring sambil memegang buku bacaan. Glenna masuk kamar kami dan naik ke tempat tidur tanpa bicara, lalu menyelinap masuk ke dalam selimut. Tubuhnya yang hangat merapat padaku, napasnya yang masih memburu, masih bisa ku dengar. Rupanya istriku ini masih terpengaruh oleh suasana bilik Devon tadi. Dengan perasaan masih dalam perjalanan itu, akhirnya istriku melanjutkan ke suatu tempat yang terdapat pemandangan yang sangat indah itu. Hari semakin larut malam, tuntas sudah persenggamaan kami. Glenna mengalami 3 kali menuju sebuah puncak gunung. Mudah-mudahan Devon mendapat adik baru. Keesokan malam harinya, Devon, anak kami, aku, dan istriku Glenna itu, datang ke kamar tidur kami. Dia langsung mendekat pada ibu kandungnya. Dia membisiki sesuatu ke telinga ibunya. Agaknya dia mengalami lagi ereksi hebat pada anunya itu. Lalu Devon bergegas kembali ke kamarnya sendiri. Maaf sayang, kata Glenna dengan manja padaku. Aku akan kembali beberapa menit lagi. Selang berapa saat, aku sudah bercokol lagi dekat pintu kamar tidur. Devon, aku mengendap-endap di dekat bukaan sedikit pintu kamar tidur Devon. Rupanya Glenna bergerak cepat. Saat kuintip dia sedang melakukan biji pada penis besar Devon, anak kandungnya itu. Kulihat Devon merem melek matanya. Kenakan merasakan ngilu-ngilu, nikmat pada penisnya. Sama sekali tak terlihat rasa canggung pada Glenna. Ini sangat berbeda sekali dengan yang kemarin saat dia memberikan biji pertama pada Devon. Bahkan kulihat dengan jelas sekali, Glenna mengusap-usapkan anunya pada kakinya Devon. Meskipun Glenna masih mengenakan gaun malamnya yang agak tipis itu, terpana aku melihatnya. Begitu cepatnya istriku itu terbuai yang dibuat mereka berdua, ibu dan anak kandungnya sendiri. Tapi hal itu tidak menyebabkan aku naik pitam sama sekali. Biarlah itu urusan mereka berdua. Yang terpenting bagiku, Devon tidak selalu tersiksa oleh sakitnya itu. Soal perilaku yang dilakukan Glenna tadi kurasa cukup manusiawi. Maklum saja berada dalam area. Toh pelampiasan pasti padaku juga. Tersentak aku dari lamunanku. Segera aku kembali ke kamar. Berbaring di atas tempat tidurku. Biasa. Rutinitas yang Glenna lakukan bersama Devon. Anaknya itu telah berjalan beberapa minggu dan berlangsung dengan tenang. Tak pernah lagi Glenna memberitahuku perihal kegiatannya bersama anaknya itu. Glenna dengan sukarela, kurasa kata antusias lebih tepatnya, menyambangi kamar tidur Devon tanpa perlu anaknya meminta bantuan lagi padanya. Aku juga selalu bercokol di depan pintu kamar tidur Devon untuk memantau. Bila mereka tak sengaja membiarkan daun pintu terbuka sedikit, aku bahkan menonton apa yang mereka lakukan berdua di dalam sana. Tanpa kusadari aku juga mempunyai rutinitas sendiri yang mengantisipasi rutinitas yang dilakukan ibu dan anaknya itu. Seperti biasa segera setelah selesai urusannya dengan anaknya, Glenna bergegas kembali ke kamar tidur kami. Di atas tempat tidur kami itu, habislah aku jadi bulan-bulanan, sibuk meredakan Glenna yang meletup-letup akibat aktivitas BJ di kamar tidur Devon sesaat sebelumnya. Sampai hari ini, aku merasa beruntung selalu keluar sebagai pemenangnya. Dalam pertarungan itu, kurang lebih sebulan telah berlalu. Kali ini, aku meneruskan lagi rutinitasku yang telah sebulan lamanya tidak kulakukan. Seperti biasa segera Glenna berada berduaan dengan Devon. Aku telah bercokol lagi di depan pintu kamar tidur Devon. Kebetulan sekali daun pintunya terbuka sedikit.
Aku menelaah pintu itu sebentar. Kupastikan itu bukan karena sengaja dibuka tapi lebih disebabkan keteledoran dari orang yang menutup pintu itu kembali. Rupanya Glenna saat masuk ke dalam kamar dan menutup kembali pintu tidak sampai terdengar klik. Langsung saja setelah itu dia mendekati anaknya. Akibatnya tombol berpegas pada sistem kunci pintu. Itu mendorong kembali daun pintunya membuka sedikit, meninggalkan celah yang lebar untukku memantau aktivitas yang sedang berlangsung di dalam kamar Devan itu. Kulihat ke dalam, wow, pemandangan indah. Sementara Glenna tetap sibuk melakukan DJ pada anunya Devan. Jujur saja aku juga kagum pada Devan itu. Pasti itu akibat faktor keturunan. Saat melakukan BJ, kulihat Glenna berkali-kali berhenti dan memandang wajah Devan dengan mesra sambil tersenyum. Aku memperhatikan dengan seksama. Akhirnya aku menjadi paham. Rupanya Glenna tidak menginginkan anaknya secepat itu. Devan balik tersenyum pasrah pada ibunya. Aku tetap memantau dan melihat semua perjalanan itu. Aku jadi sangat bernifus sangat akibat ulah istriku itu. Dalam hatiku berkata, awas nanti setelah kita berdua kembali ke kamar. Aku akan membalas semua itu. Aku buru-buru kembali ke kamar, menyiapkan diriku sebaik-baiknya. Meredakan nervus yang tadi sempat sampai ke ubun-ubun dengan membaca buku. Jangan sampai aku kalah dalam perjalananku nanti. Glenna agak lama kembali ke kamar kami. Tapi seperti biasanya, dengan mudah aku menundukkannya. Glenna memulainya dengan nervus yang berkobar-bokar. Hasilnya sudah dapat ditebak. Aku mengantarkannya pada ke puncak berkali-kali sampai aku sendiri kewalahan malam itu. Keesokan malam harinya, dengan melangkah berjinjit perlahan takut menimbulkan suara, aku sudah berada di depan pintu kamar tidur Devan. Kuperhatikan dengan seksama. Terdengar suara manja Glenna. Kok, tidak seperti biasanya. Aku mengintipnya lewat celah bukaan daun pintu kamar itu. Tumben agak diredupkan nyala lampu di dalam kamar itu. Ada apa gerangan? Konsen dan menfokuskan mataku dan melihat OMG. Mereka seperti biasa melakukan perjalanan itu dengan asik. Hingga berakhir pada puncak keindahan alam yang indah itu. Mereka tertawa mengikik senang, SSST. Glenna memberi kode pada anaknya agar jangan terlalu bising. Sehingga tidak ada suara yang dapat kudengar. Kulihat sekilas ke dalam kamar itu lagi. Postur ibu dan anak terkapar lemas.